mustajabah, doa apa yang mustajab dan lain sebagainya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu alaika bid-du'ai bainal adzani wal iqamati fa innahu la yurad. Wahai Ali, biasakan olehmu berdoa antara waktu azan dan qomat. Sesungguhnya waktu itu tidak ditolak. Jadi waktu yang baik itu ya habis azan jangan langsung sholat dulu tuh kalau nggak musafir, kecuali musafir ya kita buru-buru. Kalau lagi biasa, lagi waktu normal habis azan kita berdoa di situ. Ya. Bainal azan wal iqamah itu doa pun mustajab, doa yang diterima. Sama halnya kalau yang laki-laki sholat Jumat. Ya. Khatib itu kan 2 kali naik. Nah, waktu khatib turun yang pertama, ya itu sunnah juga baca doa. Doa apa saja. Minimal baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru khatib naik lagi. Ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, setiap waktu itu ada tempat mustajabahnya. Ya. Nah, waktu mustajabah, waktu sholat antara azan dan qomat. Ada lagi nanti mungkin di sini ada nanti hadisnya kita lihat waktu untuk berdoa yang bagus, ya di sepertiga malam, ya, 1 jam sebelum subuh. Itu waktu yang paling mustajabah. Karena orang pada tidur semua, nah kita di situ berdoa, itu waktunya yang paling mustajabah. Kenapa demikian? Ya kalau kita pakai logika, kalau kita berhubungan atau berkomunikasi, kalau waktunya semuanya pada bicara, waktu komunikasi menggunakan alat telekomunikasi, itu jaringannya bareng apa nggak dipakainya? Antri nggak kadang-kadang? Kadang-kadang apa nggak bisa masuk tuh karena sinyal. lagi jalurnya pakai semua. Sinyalnya jelek. Paling nggak ada tulisannya kayak connecting gitu misalnya. Sama juga kita ya, kepada Allah. Saat orang nggak banyak yang minta lagi pada tidur misalnya, kita minta di situ kita jawab. Karena itu memang berat di sepertiga malam. Kalau orang lagi tidur tuh sedang enak-enaknya, ya sedang enak-enaknya. Kenapa sedang enak-enaknya? Yang jam tidurnya suka tidur malam itu juga tidur tuh. Dia tukang begadang, ya. Kalau udah jam 3:30 tidur nggak? Tidur dia nggak kuat. Apalagi yang tidurnya dari jam 10, ya. Yang biasa tidur mau terus tuh. Di saat itu juga termasuk waktu mustajabah. Jadi dalam Islam tuh ada waktu mustajabah, ada tempat mustajabah juga. Nah, ini dibicarakan yang pertama hadisnya tentang waktu yang mustajabah, yaitu antara azan dan qomat. Yang berikutnya, ya aliyu idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tusiru ilallahi bisababatikal yumna. Hai Ali, bila kamu berdoa, buka tanganmu sejajar dadamu. Dibuka begini, sejajar dada. Dan jangan kau angkat di atas kepalamu, jangan begini. Berdoa. Kan ada orang berdoa ya, ini banget tuh, angkat. Ikutannya dari mana? Nggak ada. Jadi dada sedada jurusannya dibuka. Dan beri isyarat pada lafaz Allah dengan telunjukmu yang kanan. Allah. Waktu bilang Allah, kita tuh kasih isyarat dengan telunjuk. Jadi jangan doa diam aja. Ya, kadang-kadang kita lihat juga tuh orang berdoa nggak mau banget angkat tangan. Iya, diam aja dia.
Iya. Iya, kadang-kadang ini aja ditaruh di apa namanya? Kalau kepanjangan kan. Kalau kepanjangan ya. Kalau Nah, makanya kalau berdoa juga begitu, lihat situasi. Iya. Terus kenapa kita? Dia nggak ada ikutannya, males tuh. Dia timbang angkat tangan aja males. Ya Allah juga males nanti kasihnya. Iya kan? Iya. Tetapi yang baca doa, yang mimpin doa juga harus bijaksana lewat siko. Jangan mentang-mentang disuruh baca doa apa aja dibaca. Iya. Nggak muqtadul hal kalau dalam istilah Islam. Nggak sesuai dengan kondisi. Ya. Lagi acara syukuran, ya baca doa syukur. Jangan bawa tahlil dibawa semua ya, panjangan. Kan ada yang begitu orang ya. Banyak. Ya, apa aja doanya dibaca yang enggak sesuai. Orang lagi acara kumpul-kumpul, misalnya doa mau pergi haji dibaca itu enggak cocok. Enggak cocok. Harus muqtadal hal, harus dicocokkan sesuai dengan kondisinya, sesuai temanya. Pengajian doanya begini. Orang nikah, masa pengajian baca doanya Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa, itu orang nikah. Enggak cocok. Tentang lagi ngapalin doa semuanya dibaca. Enggak bijaksana. Jadi akhirnya kalau yang sebel dia gini, tangannya dia malas diangkat. Jangan sampai begitu. Yang enak berdoa tuh semuanya khusyuk bareng-bareng. Ya, kalau dari mulut dia nggak keterima, dari mulut yang ini. Jadi bareng-bareng kan didapatnya. Kalau ada yang malas nggak diterima, jadi nggak diterima semua. Jangan sampai begitu. Ya. Nah ini caranya diangkat oleh Rasulullah, suruh angkat tangannya sejajar dengan dada kita. Dan jangan kau angkat di atas kepala, gitu. Di atas kepala begini kan, ada begitu. Dan berisyarat pada lafaz Allah dengan telunjuk Allah. Lanjutnya, ya Aliyu la tajhar bi qira'atika wala bi du'aika haitsu yusallin nas. Fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Hai Ali, jangan kau keraskan bacaanmu saat ada. Jangan kau keraskan bacaanmu, jangan pada doamu itu sekiranya ada orang yang sholat. Ya, kalau ada orang sholat di masjid itu termasuk baca Quran. Ya. Tujuan utama masjid untuk apa? Sholat. Jadi orang sholat dulu yang didahulukan. Kalau di rumah baca doanya agak kenceng, boleh? Kalau sendiri boleh. Kalau di masjid, ya waktunya sholat sendiri, jangan kenceng nanti mengganggu orang yang lagi sholat. Suka ada nggak begitu? Banyak juga. Ya, ini kan etika di tata cara. Jadi kalau lagi berdoa, ya sendiri aja bacanya, jangan karena ganggu yang sholat. Sesungguhnya yang demikian itu dapat merusak sholat mereka. Fa inna dzalika yufsidu, merusak alaihim sholatahum, akan merusak pada sholat mereka yang lagi sholat. Ya doa kita aja, kecuali lagi berjamaah. Ya berjamaah bareng-bareng baca doanya kencang sama diaminkan kayak Jumat gitu boleh. Tapi kalau sholat 5 waktu jangan. Ya, ada yang terlambat, ada yang bikin lagi imam, kita baca kencang-kencang enggak. Ya aliyu man zakarallahu qabla al-fajri wa qabla tulu'i samsi wa qabla ghurubiha istahallahu ayyu'adzibahu binnar. Hai Ali, barang siapa yang mengingat Allah sebelum fajar, ya tadi itu. Zikirnya sebelum fajar, sebelum subuh, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, Allah malu mengajab orang itu dengan neraka. Jadi gak diazab tuh, Allah malu. Makanya kita nih kalau bangun subuh, ya, kalau subuhnya pun kesiangan, manusiawi kan, kita suka ada kesiangan, capek bisa. Jangan lupa tetap sholat sunnah fajar tuh 12 subuh.
walaupun kita terlambat. Ya, jangan langsung sholat subuh. Jadi selalu biasakan. Walaupun sekali lagi terlambat waktunya kita bersiangan gitu. Tetap sholat sunnahnya jangan ditinggal. Ini masuk dalam hadis ini soalnya. Dan waktu ijabah juga itu. Karena kita kan tidur sengaja apa enggak? Kecuali sengaja enggak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, masih azan, ntar aja dah. Nah, tidur lagi, tarik selimut lagi tuh, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau ini betul-betul ketiduran gitu, malamnya kita habis apalah capek lah. Ya, tetap diusahakan sebelum sholat subuh itu kita sholat sunnahnya dulu. Kalau sholat yang lain, sholat sunnah yang lain misalnya nggak sempet masih boleh. Subuh ya sebiogianya jangan ditinggal sholat sunnah. Qabla fajar. Coba aja dalam kaifiyah sholat jamak dan qasar, semua waktu sholat bisa dijamak. Bisa nggak? Kecualinya apa? Subuh. Kita sholat asar, sholat di dalam perjalanan, sholat zuhur, maghrib, isya bisa dijamak nggak? Subuh menunjukkan begitu pentingnya, termasuk sholat sunnahnya qabla fajar dan sampai ketiga, walaupun terlambat kita kesiangan, supaya tidak ketinggalan makna hadis ini. Kita lagi ibadah haji, umroh itu boleh jamak juga antara zuhur dengan asar, ya. Maghrib dengan isya, umpamanya waktu wukuf di Arafah. Ya, kita zuhur sudah di Arafah. Itu diperintahkan untuk dijamak dengan asar karena harus siap-siap nanti ke Muzdalifah. Kemudian dari maghrib sama isyanya dijamak juga boleh. Subuh walaupun sedang capek-capeknya tuh sampai di Muzdalifah, kemudian di Mina mau melontar jamarat sampai di sholat subuh boleh gak dijamak? Enggak, tetap sholat subuh sendiri khusus dia. Termasuk sekali lagi penekanannya di sini qabla fajar. Di sini juga diperintahkan juga sebelum terbit matahari. Namanya sholat syuruk. Sholat sunnah syuruk. Jadi sebelum matahari terbit tuh sudah subuh selesai. Manis juga? Enggak. Iya, paham. Oh, ini manis. Ya, jadi sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah menyambut matahari terbit. Itu baru belum duha. Kalau duha sesudah matahari terbit. Nah, maka itu habis sholat subuh sebisa mungkin jangan tidur lagi. Ya, sholat subuh. Nah, belum matahari ini kan ketahuan kan matahari mau terbit, ketahuan kan? Nah, itu kita jam 11 harus tidur. Sholat sunnah suruh. Sholat sunnah menyambut terbitnya matahari. Nah, kalau sudah terbit matahari ada sholat sunnahnya lagi. Apa namanya sholat sunnahnya? Duha. Duha itu sampai tergelincirnya matahari. Ini masih bisa. Kan belum tergelincir. Kalau tergelincir matahari namanya sudah naik dia. Sudah mau menjelang sholat sunnah duha. Dan sebelum terbenamnya Allah malu. Lanjutnya. Ya Aliyu idza shalaita faqud makanaka hatta tatlu as-samsa. Fa inna Allaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajatan wa umratan wa idka raqabatin aw sadaqati alfi dinarin fi sabilillah. Hai Ali, bila engkau sholat, duduklah di tempatmu hingga terbit matahari. Tadi saya bilang kan jangan tidur dulu. Sebisa mungkin kamu sholat subuh, sholat qabla subuh, terus menjelang terbit matahari sholat sunnah syuruk. Baru begitu sholat rapi terbit matahari tutup dengan sholat duha. Baru dah. Sesungguhnya Allah menuliskan tuh bagi orang yang melakukan itu, yang duduk di tempatnya, nggak pindah sebelum terbit matahari,
pahala haji dan umroh. Pahala haji dan Umroh. memang berat nih yang pergi kerja di kantor, ya kan? Ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu anaknya mau apa namanya, mau sekolah, suaminya mau kerja, nyiapin segala macam. Tapi sama juga istri yang ikhlas menyiapkan ya sarapan anaknya, suaminya, sama pahalanya dengan umroh. Kalau lakinya juga, kalau yang sudah pensiun, sudah enggak, itu ini kerjain, mau ngapain lagi yang itu. Kita kan hidup nunggu giliran doang. Giliran. Iya. Nunggu giliran doang. Dan itu pasti. Ada nggak yang nggak pasti? Yang pasti hanya mati. Yang lain nggak pasti. Yang pasti hanya kematian. Nungguin namanya. Nah, masa nungguin kita begitu-begitu aja, ya kan? Mendingan nungguin ada isinya. Karena kita mau diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Selain pahala itu, pahala memerdekakan budak. Ini udah nggak ada ya. Dan sama dengan pahala kita bersedekah 1000 dinar. Banyak pahalanya. Satu lagi, biar sampai halaman 15 mulainya besok ya. Ya aliyu man qala kula yaumin khamsatan wa isrina maratan astaghfirullahal azim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahallahu min awliyaihi. Nah, ini ya, saya pun nggak mau tinggal di bacaan, walaupun dia mau buru-buru habis sholat harus baca ini. Kata Rasulullah, hai Ali, barang siapa yang mengucapkan setiap hari 25 kali ya, kalau kita nggak cukup 25 kali ya 20 kali, 20 kali 15 kali, tapi minimal 5 kali kita baca. Kalau sehari semalam sholat berapa kali? 5, ya kan? 5 kali 5 berapa? 25. Masa kita walaupun sesibuk apapun kan masih bisa. Ucapannya begini, astagfirullahaladzim. Habis sholat nih, persis banget habis sholat banget. Belum zikir yang lain, ini yang dibaca. Astagfirullahaladzim fi walidayya wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru zikir yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau singkat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Baru subhanallah. Itu kalau mau komplit. Enggak komplit, yang ininya enggak boleh ditinggal. Ini ada hadisnya gitu. Istighfarnya enggak boleh ditinggal. 25 kali. Kalau Rasulullah 100 kali. Sehari semalam, ini 25. Kata Nabi, wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaik fil yaumi mi'atu marrah. Saya, kata Rasulullah, demi Allah saya beristighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Nabi itu nggak punya dosa. Nabi nggak pernah dosa. Satu kali pun Rasulullah nggak pernah berbuat dosa satu hari semalam. Tapi istighfarnya setiap hari minimal 100 kali. Kita berapa kali dosa sehari? Banyak. Banyak. Ada yang ngitungin nggak? Ada yang ngitungin nggak? Iya. Saya pengen kalau ada aplikasinya. Ini kan sekarang zaman aplikasi. Ada nggak aplikasi yang mau menghitung dosa kita? Iya. Kalau ada aplikasinya enak. Jadi kita bisa ngerem gitu. Kadang-kadang kan kita tahu aja kita tabrak, betul nggak? Kita tahu itu dosa, kita tabrak juga. Nah, jadi bisa bangun tidur kita, jangan kan sudah siang, bangun tidur aja kadang-kadang kita buat dosa nggak?
Iya. Ngomel sama anak dosa nggak sih? Dosa. Ngomel sama anak sendiri dosa nggak? Dosa. Ngedumel sama suami dosa nggak? Marah sama istri dosa nggak? Makanan yang nggak enak dikasih keluar itu nggak boleh juga. Ya, kalau suami ngeluh dengan masakan kita bu, dosa. Itu baru bangun, belum minta jam 8, 9, 10 ke pasar, ya dari pagi udah lolos nih suami kita yang nggak ngedumel sama suami, anak nggak kita omelin. Nah, mulai besok anak saya nggak omelin ya, udah dia mau ini kita urusin. Nah, suami berangkat, anak berangkat, kita ke pasar. Di pasar kita belanja. Ya, ngomel dosa juga. Ya. Ngomel sama tukang dagang dosa apa enggak? Iya. Ini barang jelek mahal banget gitu. Itu apa? Itu belum lagi nanti sampai malam sampai mau tidur. Wah, luar biasa kita banyak dosanya. Ini kalau Rasulullah cuma kasih 25, mestinya nggak boleh ditinggal. Rasulullah nggak pernah berbuat dosa saja 100 kali. Kita harus bercermin, harus mengajar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai 45 menit lagi kita ngomong. 44. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada tanya jawab dulu, kami persilakan. Saya mau nanya,